A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Buruj. Nah, sekarang ayat ini ya, Dzul Arsyil Majid fa'alul lima yurid. Ini rangkaian masih menerangkan rangkaian ayat yang menerangkan tentang Allah di sini ya. Mulai dari inna batsya rabbika la syadid, sesungguhnya azab Tuhanmu itu maha berat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Nah, di sini mulai menerangkan Allah. Innahu, sesungguhnya Allah itu huwa yubdi'u wa yu'idu, dialah yang memulai ya, kemarin ada duanya, mananya memulai penciptaan atau memulai azab. Wa yu'idu, kalau memulai penciptaan, yu'idunya mengulanginya. Makna mengulangi di sini yaitu mengulangi penciptaan kedua di akhirat ya, atau menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Kalau diartikan azab, Allah yang mengazab mereka di dunia ya, dengan azab yang keras tentunya ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah yang mengazab mereka di dunia dan akan mengulanginya, mengazabnya kembali itu ya, dengan azab yang teramatlah maha beratnya, maha keras. Kemudian wa huwal ghafurul wadud. Ini ya yang padahal gitu kan, Allah mengazab manusia, orang kafir, terutama yang disebutkan di surat ini ya, ashabul ukhdud, orang kafir yang memerintahkan murtad, penguasa zalim yang memerintahkan murtad kepada rakyatnya. Nah, padahal wa huwal ghafurul wadud, Allah itu maha pengampun. Ya, padahal Allah itu maha pengampunnya, kan di ayat sebelumnya kan disebutkan summa lam yatubu, karena mereka tidak bertobat. Ya, padahal kalau bertobat itu kan dosa sebesar apapun Allah bergembira dan akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, padahal Allah itu Al-Ghafur, Allah itu maha pengampun, maha pengampunnya pakainya maha ya. Allah itu maha pengampun, karena di sininya pun memang ini menggunakan sigoh mubalaghah nih, Al-Ghafur ya maha pengampun, Al-Wadud, Allah itu maha mencintai, Dzul Arsyil Majid. Nah, ini ya, ininya mulai dari ayat innahu, ini menerangkan Allah yang memulai penciptaan dan Allah yang mengulangi penciptaannya, atau maknanya tadinya Allah yang mengazab mereka di dunia dan Allah akan mengulangi mengazabnya lagi, berarti ya, Allah akan mengazabnya lagi di akhirat. Padahal Allah itu maha pengampun dan maha mencintai. Ya, salah manusia, berarti salah manusia. Padahal Allah seperti ini gitu ya. Allah itu maha pengampun, Allah maha mencintai, Allah yang apa namanya ya, maha rohman, maha rohim, nih maha ghafur, maha wadud lah gitu ya. Allah yang sedemikian rupa mengazab manusia dengan begitu berat. Artinya jangan menyalahkan Allah, bukan salah Allah. Ya, jangan menyalahkan Allah, bukan salah Allah kalau manusia itu sampai diazab oleh Allah. Kalau azab pasti berat. Di ayat sebelumnya kan inna batsya rabbika la syadid, tidak ada azab Allah yang ringan.
Ya tidak adanya azab Allah yang ringan itu tidak ada. Padahal Allah itu Al-Ghafurul Wadud. Allah itu maha mengampuni, Allah maha mencintai. Kenapa sampai mengazab dan azabnya maha berat, di luar ini ya, di luar kemampuan, itulah katakannya, di luar kemampuan manusia bisa menahan. Ya di luar kemampuan manusia bisa menahan rasa sakit. Kalau di akhirat, artinya benar-benar supaya bisa merasakan ya sakit yang amat sangatnya. Kalau di beberapa ayat gitu kan, walahum azabun alim. Ya bagi mereka azab yang alim itu pakai pakai alifnya bukan ain. Alim itu artinya perih, nyeri. Itu alim itu artinya sakitnya, artinya terasa sakit. Ya seperti apa sakitnya? Di luar batas kemampuan bisa menahannya, supaya kerasaan, supaya terasa berat. Supaya terasa beratnya azab Allah seperti apa? Kalau masih di dalam batas kemampuan, katakannya, kalau masih di dalam batas kemampuan manusia Allah mengazab, ya gak ada artinya, manusianya aja santai karena masih bisa menahan gitu ya. Nah ini alim itu rasa sakitnya itu, walahum azabun alim. Banyak ayat yang menggunakan kata tersebutnya. Azab Allah itu alim, artinya maha sakit lah, apalah bahasa kitanya ya. Ya maksudnya bahwa rasa sakitnya itu di luar batas kemampuan bisa menahannya, artinya akan terasa amat sangat sakit oleh manusia, azab dari Allah. Ya, padahal ini ya wallahu wal ghafurul wadud. Allah kurang apa sebetulnya? Allah itu maha mengampuni, yang salah adalah manusia yang tidak minta ampunan. Ya salahnya manusianya tidak minta, ya tobat ya, manusianya tidak mau bertobat. Allah maha mencintai, Allah maha mengasihi, menyayangi manusianya yang tidak mau dikasihi, manusianya yang tidak mau disayangi, dicintai oleh Allah. Dan ciri lah gitunya, ciri manusia yang tidak mau dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah itu adalah tidak taat. Itu ya, yang tidak taat itu artinya dia tidak mau alur nama. Itu di awal-awal itu ya dijadikan dalil wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu di surat Yunus ayat 57. Ya, di surat Yunus ayat 57 yang ini yang ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatu mir rabbikum wa shifaun lima fis sudur wa rahmatun wa hudan. Nah, di ayat ini Allah menyebut Al-Qur'annya dengan empat sebutan. 1 mau'izatun, 2 shifaun lima fis sudur, 3 rahmat, 4 hudan. Mau'izah artinya yang mengarahkan kepada yang benar, kepada yang baik. Ini tentang Al-Quran ya, Allah di sini menerangkan Al-Quran. Wahai manusia, sudah datang kepada kamu mau'izah. Nih Allah menyebut sekali lagi, Allah menyebut Al-Quran dengan 4 sebagai apalah gitunya, Al-Quran itu sebagai apa? 1 mau'izatun artinya sesuatu yang menunjukkan, mengarahkan gitu, menuntun kepada yang baik dan benar. 2 Allah menyebut Al-Quran di sana sebagai syifaun lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Ya, obat bagi penyakit ruh. Yang ketiga rahmat. Nah ini rahmat itu artinya yaitu sebagai bentuk, sebagai salah satu bentuk lah gitunya bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang, al-wadud. Kalau di sini Allah maha mencintai itu Allah menurunkan Al-Quran.
Ini salah satu bentuknya, salah satu bentuk itu rasa kasih sayang, rasa mengasihi, menyayangi, mencintai, yaitu dengan menurunkan Al-Quran. Ya, di mana Al-Quran itu, ya ini diantaranya di ayat ini disebut Al-Quran itu apa? Al-Quran itu sebagai apa? Al-Quran itulah yang menunjukkan kepada yang baik dan benar. Itu arti mau'izoh. Al-Quran itu adalah syifaun lima fis sudur. Itu obat bagi segala sesuatu yang berkaitan dengan hati, dengan ruh, dengan rohani manusia. Karena kan manusia terdiri dari jasmani dan rohani, jasad dan ruh. Nah, untuk penyakit, itulahnya penyakit yang penyakit hati disebutnya. Penyakit hati, penyakit ruh. Nah, Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian ini rahmat. Al-Quran itu salah satu bentuk kasih sayang Allah bagi manusia. Tadi saya katakan tadi, Allahnya kurang apa? Allahnya Al-Ghafur, Maha Pengampun, karena Allah sendiri yang menetapkan bahwa manusia itu pasti berdosa. Dan Al-Wadud, Allah itu maha mencintai manusia, tapi manusianya yang tidak mau dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah. Nah, salah satu bentuk terbesar mungkinnya salah satu bentuk kasih sayang Allah terbesar itu yaitu menurunkan agama, menurunkan Al-Quran, menurunkan agama Islam. Nah, di mana manusianya kan yang, makanya saya katakan tadi, manusia yang tidak mau dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah itu adalah yang tidak taat. Artinya kan tidak mau berpegang, tidak mau berpedoman kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Dan terakhir di ayat itu Allah menyebut Al-Quran itu adalah hudan. Ya, arti hudan itu pegangan, pedoman, landasan, petunjuk. Manusianya kan yang malah tidak mau berpegangan gitu, berpedoman, berlandaskan, berpetunjuk dengan Al-Quran yang Allah turunkan, malah mencari sendiri. Kalau orang kafir sangat jelas nih, mereka yang menolak gitu, mereka yang tidak mau mempercayai, mereka menolak, mereka mengingkari agama yang Allah turunkan, sehingga mereka ini tidak menganut agama yang Allah turunkan, malah menganut agama yang lain. Agama Bob Marley. Ada jelema teh lieur atuh. Agama Bob Marley nama aya. Agama Maradona, agama dan sebagainya. Nah, padahal ini ya Al-Wadud, ya kemarinnya Allah itu maha mencintai makhluknya. Manusianya yang salah, manusianya yang tidak mau dirahmati, dikasihi, disayangi. Nah, kemudian Allah itu diantaranya, yang ini sekarang nih, Dzul Arsyil Majid. Allah yang memiliki aras yang maha mulia. Arti aras sendiri atau aras itu bukan nama sebetulnya. Ini ada aras nih, kata aras itunya yang juga digunakan untuk selain untuk Allah. Itu di surat Yusuf. Surat Yusuf ayat berapa nih ya yang ada kata aras, di mana kata aras tersebut itu digunakan untuk singgasananya Nabi Yusuf, ayat 100. Wa rafa'a abawaihi, ini surat Yusuf ayat 100-nya, kata aras itu ini digunakan untuk selain, biasanya kalau kita mendengar aras itu kan kerajaan Allah lah gitu ya. Di secara bahasa aras itu singgasana sebetulnya. Di surat Yusuf ayat 100-nya, wa rafa'a abawaihi alal arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu wa qad ja'ala rabbi haqqan wa qad ahsana bi iz
akhrajani minas sijni waja'a bikum minal badwi mim ba'di an nazagos syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Dan ia Nabi Yusuf dia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas aras di bahasa Arab nama di ayat nama wa rafa'a abawaihi alal arsy. Ini jadi kata arasnya kita menyebutnya aras. Kata aras itu bukan jadi Allah itu tinggal di mana? Di aras. Allah di mana? Di aras. Seperti di surat Al-Baqarah ayat berapa? Khalaqas sab'a samawati sumastawa alal arsy itu ya, Allah menciptakan 7 lapis langit kemudian Allah tinggal di aras teh ya, pokoknya di singgasananya lah gitulah, di kerajaannya gitunya. Maksudnya bahwa kata aras itu bukan nama untuk istana atau kerajaan milik Allah. Arti aras itu singgasana. Nah, misalnya ini di surat Yusufnya wa rafa'a abawaihi alal arsy. Kemudian Nabi Yusuf mendudukkan kedua orang tuanya di singgasananya ketika Nabi Yusuf itu sudah menjadi raja, sudah menjadi penguasa. Orang tuanya diajak gitunya, diajaklah datang ke istananya, kemudian mempersilahkan kedua orang tuanya itu duduk di aras gitu, taman aras teh singgasananya lah. Mun kerajaan teh banyak kursi kerajaannya gitu. Nah kalau di surat Al-Baqarahnya ya surat seberat itu ayat kedua salapan gitu teh. Ayat ke 28. Ada kata aras di situ juga sama aja seperti ini, Nabi Yusuf mendudukkan kedua orang tuanya di aras. Bukan di aras punya Allah, di dia mah itu. Di aras milik Nabi Yusuf, yaitu singgasana gitunya, singgasana bahasa kitanya ya. Nah ini di Al-Baqarah nih kata aras di ayat berapa? 28, 29 gitu yang ada kata aras nih. Atau ayat seberahnya itu yang ayat bukan Al-Baqarah, berarti Allah menciptakan 7 lapis langit kemudian Allah tinggal di aras, gitulah maksudnya mayanya. Nah iya saya sudah mencari sengaja nih baca hadis ya tentang aras. Nah ternyata aras Allah itu seperti ini nih, atau ya kerajaan lah itunya, Allah itu tinggal di kerajaan miliknya. Yang sering disebut aras itu berarti sebetulnya kalau ibarat kerajaan lah, kalau ibarat kerajaan manusia itu di mana kerajaannya itu punya kursi kerajaan lah, mungkin disebutnya kursi kerajaan eta aras nanti no eta. Ini saya kumpulkan ya hadis-hadis tentang aras. Banyak nih, cukup banyak nih hadisnya nih tentang aras nih ya. Sebentar nih ya. Ya satu nih yang ini nih. Nah dari Jabir bin Abdullah, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aras bergetar disebabkan meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Kita belum mengenalnya nih sahabat ini ya, Sa'ad bin Mu'az itu di mana ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal itu aras itu tempat tinggal Allah itu sampai bergetar. Ini loh sahabat yang istimewa berarti ini. Ya satu lahnya tentang aras ini dia hadisnya.
Yang bergetar adalah sebentar nih, dari Jabir dari Nabi SAW seperti redaksi hadis ini. Ada seseorang yang berkata kepada Jabir bahwa Al-Barra berkata yang bergetar adalah tempat tidurnya. Maka Jabir berkata, di antara dua suku ini, Aus dan Khazraj, ada orang dengki dan aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, aras Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang yang bergetar itu karena disebabkan meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Satu tanya tentang arasnya nggak akan mau diterangkan ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, manusia semua akan mati pada hari kiamat, lalu aku menjadi orang pertama yang dihidupkan. Ya, semua manusia akan mati pada hari kiamat dan aku orang pertama yang dihidupkan. Ternyata di hadapanku ada Nabi Musa alaihi salam yang sedang berpegangan kepada salah satu tiang dari tiang aras. Aku tidak tahu apakah dia lebih dulu disadarkan, dihidupkan sebelum aku, atau dia termasuk orang yang dikecualikan dari kematian saat kegoncangan hari kiamat. Nabi Musa bawa bawat. Gede, makanya saya nggak akan menerangkan dia hadis-hadisnya. Ini yang menyebut aras itunya banyak nih hadisnya. Di antaranya ada yang seperti ini. Kalau hadis ini ada yang ini orang Islam gitunya, orang Islam berdebatlah dengan orang Yahudi yang mengatakan Nabi Musa lebih baik, dicabok ke orang Islam. Kemudian datang Rasulullah, jangan melebih-lebihkan aku dibandingkan dengan nabi yang lain karena semua nabi itu punya kelebihan. Tadi antaranya iya Rasulullah yang menyebutkan ini, manusia semua akan mati pada hari kiamat, lalu aku menjadi orang pertama yang dihidupkan. Ternyata di hadapanku Nabi Musa alaihissalam sedang berpegangan kepada salah satu tiang aras. Aku tidak tahu apakah dia lebih dulu dihidupkan atau memang tidak dimatikan. Aduh, kayak teman gak saya gitu teman. Kemudian yang ketiga nih ya, yang ini hadis tentang syafaat nih. Hadis tentang syafaat ini sudah berkali-kalinya saya sampaikan. Di awalnya begini nih, orang-orang mending baca ya hadisnya kayaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jamuan walimah pernikahan. Kemudian disodorkan kepada beliau paha kambing yang mengundang selera. Aduh pogo atuh. Di dia kita aslinya ieu mah yang mengundang selera beliau. Maka beliau memakannya dengan cara menggigitnya. Lalu bersabda, iyanya keur dinu hajat we Nabi mah. Keur dinu hajat ge kieu ya. Aku adalah pemimpin kaum manusia pada hari kiamat. Tayanya ini beri Aduh, aku adalah pemimpin pada hari kiamat. Mengertikah kalian tatkala Allah mengumpulkan manusia dari yang pertama diciptakan hingga yang terakhir pada suatu bukit? Ini di akhiratnya nanti ini kan sudah menggambarkan di akhirat bahwa aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Nah, semua manusianya dikumpulkan dari yang pertama diciptakan hingga yang terakhir di satu tempat. Nah, sebetulnya nggak ada namanya. Kalau mahsyar itu kan artinya tempat berkumpul. Ya, arti mahsyar itu tempat berkumpul. Jadi sebutnya mahsyar, padahal bukan nama tempat tersebut. Arti mahsyar itu tempat berkumpul. Nah, dikumpulkanlah di satu tempat. Kemudian mereka dijadikan menatap oleh seorang juru pandang dan dijadikan mendengar oleh seorang juru seru dan matahari didekatkan. Kemudian sebagian orang berkata, mungkin kalian punya saran ya, karena nasib kalian sekarang. Tidakkah kalian punya pandangan siapa yang dapat memintakan syafaat kepada Tuhan kalian? Maka sebagian orang ada yang berkata, bapak kalian Nabi Adam alaihissalam.
Nah, kemudian mereka mendatangi Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah bapa seluruh manusia. Allah menciptakanmu langsung dengan tangannya dan meniupkan langsung ruhnya kepadamu dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu dan menempatkanmu tinggal di surga. Tidakkah sebaiknya atau berilah atau mohonkanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Tidakkah kamu melihat apa yang sedang kami hadapi? Nabi Adam alaihissalam menjawab, Tuhanku pernah marah kepadaku dengan suatu kemarahan yang belum pernah dia, ya Allah, marah seperti itu sebelumnya. Dan tidak akan pula marah seperti itu sesudahnya. Tuh Pak, Nabi Adam dimarahi oleh Allahnya. Dia melarang aku mendekati pohon, namun aku mendurhakainya. Oh diriku lah itunya kata Nabi Adamnya. Oh diriku. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kalian kepada Nuh. Maka mereka menemui Nabi Nuh alaihi salam dan mereka berkata, wahai Nuh, engkaulah rasul pertama kepada penduduk bumi ini dan Allah menanamkan dirimu sebagai abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami hadapi? Ya, mohonkanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Maka Nabi Nuh alaihissalam berkata, pada suatu hari Tuhanku pernah marah kepadaku dengan suatu kemarahan yang belum pernah dia marah seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pula marah seperti itu sesudahnya. Sama artinya, oh diriku. Pergilah kalian kepada, kalau di sini singkat nih ya. Di sini langsung kepada Rasulullah. Kalau di hadis yang lain itu urutannya Nabi Adam yang pertama didatangi oleh yang pencari suaka pencari syafaat. Ya, ini mah syafaat hunter pokoknya mah ieu mah. Pencari syafaat kepada Nabi Nuh, karena kan yang pertama berpikir ini siapa yang bisa memberi syafaat? Nabi Nuh, karena bapaknya seluruh manusia. Nah kemudian oleh Nabi Adam tadi intinya saya tidak bisa, datanglah kepada Nabi Nuh nggak bisa. Kemudian Nabi Nuh menganjurkan kepada Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa, dari Nabi Musa kepada Nabi Isa, dari Nabi Isa ke Rasulullah. Nih kalau di sini pergilah kalian kepada Rasulullah SAW. Maka mereka menemui aku, kemudian aku sujud di bawah aras, tayanya nyebut-nyebut aras maksud di sini ya. Kemudian aku sujud di bawah aras. Nabi Isa memberi saran kepada orang-orang yang mencari mencari syafaat ini, datanglah kepada Rasulullah karena alasannya dialah satu-satunya manusia yang tidak punya dosa. Jadi Rasulullah nggak bisa nolak artinya. Kalau Nabi Adam kan berdosa tadi, aku tidak bisa karena dulu Allah pernah marah melarang mendekati pohon, aku malah memakan. Artinya Nabi Adam melakukan pelanggaran. Jadi tidak berhak memberi syafaat, gak boleh. Nabi Nuh sama, Nabi Ibrahim sama, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah nggak bisa menolak kalau Rasulullah karena tidak punya dosa, tidak punya kesalahan Rasulullah. Nah akhirnya Rasulullah mengiyahkan, menyanggupi memberi syafaat. Nah seperti ini ya, Rasulullah memberi syafaat itu datang dulu kepada Allah, minta izin. Sebelum minta izin itu datang menghadap kepada Allah. Nah seperti yang di sini disebutkan, aku sujud di bawah aras. Lama sujudnya oleh Allah, dibiarkan sujud lamanya. Rasulullah itu sambil sujud itu terus memuji-muji Allah. Nah setelah lama sujud kemudian Allah mengatakan gitu ya, mengatakan bangun, ada apa? Lalu Rasulullah minta izin untuk memberi syafaat. Boleh, silahkan beri syafaat. Ternyata habis, yang belum kebagian masih banyak. Datang lagi, sujud lagi, lama, seperti prosesnya sama lah gitunya. Sampai 3 kali Rasulullah itu membagikan syafaat dan semuanya kebagian kecuali yang dinyatakan abadi di neraka.
kecuali yang dinyatakan abadi di neraka itu nggak bisa, itu orang kafir. Tayalahnya Rasulullah itu ketika mau minta izin memberi syafaat, beliau itu sujud di sini sebutnya kemudian aku sujud di bawah aras, lalu dikatakan wahai Muhammad bangkit dan mohonkanlah syafaat serta mintalah karena permintaan kamu akan dikabulkan. Ya, ini masih ada ini ya hadis tentang aras nih. Nah ini nih ini hadis Bukhari, yang barusan hadis Bukhari semuanya nih ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya ketika matahari terbenam. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar ketika matahari terbenam. Rasulullah bertanya, tahukah kamu kemana matahari itu pergi? Aku menjawab, kata Abu Dzar, aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau berkata, sesungguhnya dia akan terus pergi hingga bersujud di bawah arsy. Lalu dia minta izin, kemudian diizinkan. Dan dia minta agar terus saja bersujud, namun tidak diperkenankan. Dan minta izin, namun tidak diizinkan. Dan dikatakan kepadanya, pulanglah. Kembalilah ke tempat asal kamu datang. Maka matahari itu terbit keluar dari tempat terbenamnya tadi. Nah, ini di hadis tentang tobatnya yang menerangkan bahwa pintu tobat itu akan ditutup sama sekali setelah matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Nah, ini tempat terbenamnya itu matahari itu kalau di hadis Muslim ada yang hadis ini ya yang lebih lengkap. Matahari itu ketika diciptakan Allah itu ditempatkan di satu titik, kemudian Allah perintahkan untuk berjalan dan treknya itu lurus. Dan berjalannya ini ya ini mendekat ke aras, berjalannya ini mendekat ke aras gitu ya, tempat tinggal singgasananya Allah. Setelah di sana matahari gak mau pulang, betah merenannya. Betah matahari itu minta izin kepada Allah untuk tetap berada di bawah aras. Ini ya yang tadinya matahari itu kemana matahari itu pergi, beliau menerangkan sesungguhnya dia akan terus pergi, terus berjalan hingga bersujud di bawah aras. Lalu minta izin kepada Allah untuk minta teruslah bersujud di situnya di bawah aras. Ternyata oleh Allah tidak diizinkan. Allah memerintahkan kembalilah ke tempat asal kamu datang. Jadi dari satu titik matahari itu berjalan dengan trek lurus, kemudian sampai di bawah aras, matahari berhenti di situ. Dan bersujudlah matahari di bawah aras itu lamalah gitunya, kemudian minta izin kepada Allah untuk tidak kembali lagi, untuk terus berada di bawah aras, tapi Allah tidak mengizinkan, pulang. Dan ketika pulang ini Rasulullah menyebutkan maka matahari ini akan terbit dari tempat tenggelamnya. Kalau di kita ini nanti matahari berarti akan terbit dari barat. Nah itu berarti dalam perjalanan pulang dari aras menuju ke tempat awal diletakkan. Nah kalau matahari sudah sampai ke tempat semula diletakkan, matahari akan padam. Inilah kejadian pertama dari rangkaian kiamat, matahari padam. Itu kejadian paling dulu. Jadi susulah dengan bumi berguncang, langit terbelah dan sebagainya. Usia itu alam raya ini, nah ini tergantung matahari. Kalau matahari sudah sampai ke tempat semula diletakkan, matahari akan padam. Nah, berangkailah dengan semua kejadian yang disebut kiamat, kehancuran seluruh alam raya. Yang berikutnya nih,
Nah, hadis riwayat masih riwayat Bukhari ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, seluruh makhluknya, Allah menulis di dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas arasy. Ya, ketika Allah menciptakan seluruh makhluknya, Allah menulis di dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas aras, yang isinya adalah sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Tulisan ini sampai sekarang masih ada dan sampai hari kiamat nanti masih ada. Tulisan ini tadi kan oleh Allah disimpan di atas singgasananya. Inilah yang menjadi dasar gitu ya, Allah menciptakan seluruh makhluknya. Bahwa ketika Allah hendak menciptakan seluruh makhluknya, rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Artinya semua makhluk yang Allah ciptakan itu dirahmati, dikasihi, disayangi. Nah, hanya makhluknya saja yang bedegong. Ya, makhluknya saja yang tidak mau dikasihi, disayangi, padahal itu sudah ketetapan Allah dan sudah Allah sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah menetapkan demikian. Dan buktinya nanti akan terlihat kalau bagi orang yang bisa melihat aras, tulisan itu akan ada disimpan di Gapurana. Tertulis gitu inna rohmati golabat godobi, bahasa Arab nama kemudian kayak baris bahasa Arab saraya di surga mah. Kalau udah otomatis bisa di itu mah. Nah, ada sekarang nih ya, sekarang riwayat Muslim. Ya lebar ya hadis-hadis tentang aras ini yang jarang gitunya, jarang jarang ditemukan gitu ya. Nah, sebentar nih ya, ini hadis riwayat Muslim nih tentang aras. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kalau makna hadisnya sebetulnya luas sihnya pasti dia ini yang menyebut arasnya saja nih ya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk 50 tahun sebelum Allah memulai menciptakan langit dan bumi. Dan takdir tegas ayah aturannya berarti Allah sudah menetapkan takdir untuk seluruh makhluknya sebelum makhluknya itu diciptakan oleh Allah. Ada bicara takdir wahai saya sebenarnya mah. Makanya Allah menetapkan takdir ini 50 tahun sebelum Allah jadi menciptakan seluruh makhluknya. Nah, bahkan sebetulnya ya takdirnya itu kan sampai kan Rasulullah itu menyebutkan ini diantaranya apabila usia janin gitunya di dalam kandungan itu 100 masuk ke hari ke 121 nya, setelah melewati 120 hari masuk ke 121, mulainya kan maghrib. Nah, kalau tanggalnya menurut Allah itu kan tanggal itu mulainya maghrib, berarti malam dimulainya. Nah, begitu masuk ke hari 121, pada malam tersebut Allah meniupkan ruh. Di mana bukan meniupkan. Allah memasukkan ruh di mana ruhnya itu bukan langsung oleh Allah tapi dibawa oleh malaikat Jibril. Dari Allah dibawa kemudian dimasukkan ke dalam janin. Jadi malaikat Jibril nih ya yang melakukannya. Selain ruhnya, Allah pun menetapkan umurnya. Kalau umurnya berarti lahir kapan, meninggal kapan. Kalau rata-rata
atau disebutnya usia kehamilan normal itu kan 8 bulan 2 mingguannya, 36 minggu. 9 bulan itulah rata-rata. Ternyata kan yang disebut nanti prematur. Ternyata yang prematur ada, yang telat juga ada. Ada yang setahun gitu. Di dalam kandungannya setahun, keluar keluar jadi kaki-kaki itu. Ya artinya ditetapkan umur itu berarti kalau lahirnya kapan berarti kan jelas kan meninggalnya juga kapan. Karena sudah ditetapkan umurnya, ditetapkan rezekinya, ditetapkan bahagia celakanya, bahkan di hadisnya ditetapkan surga dan nerakanya. Nah, karena sebetulnya kan takdir secara keseluruhan bagi setiap makhluknya sudah Allah tetapkan sejak 50 tahun sebelum Allah jadi menciptakan. Nah hanya kan takdir ini Allah gaibkan. Kalau kita tanya jadi takdir kita ini itunya seperti apa? Sebetulnya sudah ada. Sampai ke urusan surga dan nerakanya, hanya Allah sembunyikan, gak ada yang tahu. Yang penting mah Allah memerintahkan beramal gitunya dengan ketentuan. Kamari tanya dengan ketentuan gitu, dengan beramal soleh inilah seseorang bisa masuk surga, titik. Segitu takdir orang harus beramal soleh, takdirkan neraka, gak akan ada sebetulnya yang seperti itu. Nah, yang penting gitu kan diperintah jadi kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis intinya ya, kalau bicara takdir seperti tadi benar gitu hadis yang menyebutkan bahwa Allah menakdirkan ketetapan seseorang umurnya, rezekinya, bahagia, celakanya, kemudian surga dan nerakanya, benar itu sudah ditetapkan. Tapi kita kan nggak tahu. Yang penting adalah Allah memerintahkan untuk taat, untuk beramal gitu. Masalahnya mau taat nggak? Nah, jangan sampai seperti yang kemarin itu grup geng naon teh Jabariyahnya, di mana soal masuk surga atau neraka itu tinggal tunggu nasib baik saja. Kalau bernasib baik, kalau terpilih ke surga, kalau goreng milik, nah gitu. Kalau bernasib buruk ke neraka. Sehingga pada kelompok mereka itu tidak ada dan tidak perlu beramal soleh. Tak kelompok Jabariyah namanya ya. Kalau kelompok Qadariyah kemarin kan justru sebaliknya, Allah tidak berperan sama sekali. Benar-benar gitu hanya amalnya, tidak melibatkan rahmat Allah gitulah. Seseorang bisa masuk surga itu tidak melibatkan rahmat Allah, betul-betul murni karena amal soleh, itu juga salah. Karena yang benar kan gabungannya amal dan rahmat. Gabungan lah gitunya. Untuk bisa masuk surga itu karena amal orangnya dan rahmat dari Allah. Ini kalau salah satu dipisahkan juga nggak bisa. Kalau karena rahmat Allah ya tidak beramal. Jabariyah tanah gitu teh. Diundi entah seleksinya nanti Allah berdasarkan apa gitu, kalau menentukan si A ke surga, si B ke neraka. Kuma banget gitu. Kuma banget gitu. Bukan pinarakain mana mah. Ini kemarin lebarannya ya sengaja gitunya saya ini kumpulkan nih hadis-hadis tentang aras. Ini yang barusan ada makna yang seperti itu hadisnya. Allah menentukan takdir bagi semua makhluk 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, hanya jangan sampai terlalu jauh dalam jangan sampai ya kalau sudah ditentukan hingga surga dan nerakanya lalu untuk apa kita beramal? Jabariyah itu. Jabariyah gitu tanya bagi mereka tidak perlu beramal karena tunggu nasib baik berarti bisa masuk surga. Karena yang memasukkan ke surga itu bukan amal tapi rahmat Allah gitu kan di redaksi hadisnya. Nah, Allah menentukan takdir bagi semua makhluk 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah menambahkan dan arasy Allah
itu berada di atas air. Satu katanya yang barusan arsy Allah itu berada di atas air. Kayak nu ieu berartinya nu nerangkeun ieu ya, yang menerangkan soal sebentar nih ya. Ini keutamaan mati syahid. Aya nyebut-nyebut arsy juga nih. Dari Muawiyah atau dari sini nih sanadnya nih. Dari Abdullah atau dari Masruknya seorang tabi'in. Dari Masruk ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang ayat yaitu surat Ali Imran 169. Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang surat Ali Imran ayat 169. Ibnu Mas'ud berkata, kami dulu pernah menanyakan hal itu kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Ini ternyata ayat ini, janganlah kamu sekali-kali mengatakan bahwa yang mati syahid mereka yang gugur di medan perang itu mati itunya, itu ayat itunya. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan mereka yang gugur di medan perang itu mati. Nah, Rasulullah SAW menerangkan ruh mereka berada di dalam, ini soal gaib hese-nya. Ruh mereka, ini orang yang mati syahid, ruh mereka berada di dalam rongga burung hijau yang mempunyai banyak cahaya yang bergantungan di arsy. Ia dapat keluar masuk surga sesuka hati, kemudian beristirahat lagi di cahaya-cahaya tersebut. Kemudian kemudian Tuhan mereka, ya Allah menengok mereka, nu syahid ya kenikmat ya. Kemudian Tuhan mereka menjenguk mereka seraya berkata, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan kalau kami sudah dapat keluar masuk surga sesuka hati kami. Lalu Allah terus mengulangi pertanyaan itu hingga 3 kali. Ketika mereka melihat kalau mereka tidak akan ditinggalkan sebelum menjawab pertanyaan itu, mereka pun menjawab, wahai Tuhan kami menginginkan ruh kami dikembalikan lagi ke jasad kami hingga kami dapat berperang lagi di jalan-Mu untuk kesekian kalinya. Ketika Allah melihat kalau mereka tidak lagi membutuhkan sesuatu, akhirnya mereka ditinggal pergi. Ini keistimewaannya yang mati syahidnya, mereka itu bebas keluar masuk surga. Ini kesannya kan sekarang. Karena ayatnya janganlah kamu mengatakan bahwa mereka yang gugur di medan perang itu mati. Ayatnya kan bahkan mereka itu hidup di mana? Tah di dia tah hidupnya teh di dalam rongga burung hijau. Tuh nu mana? Teuing teh. Mereka hidup di dalam burung hijau, di rongga burung hijau yang mempunyai banyak cahaya, banyak pelita yang bergantungan di arsy. Ruhnya itu dapat keluar masuk surga sesuka hati kan sekarang ini aja. Berarti bukan nanti setelah kiamat nih. Karena ayat itu jangan mengatakan mereka mati. Mereka itu sekarang bagaimana? Hidup di sini hidupnya. Mereka sudah keluar masuk surga. Ini berebas sih ngona. Keluar masuk surga kemudian dijenguk oleh Allah. Apa yang kalian inginkan setelah ini? Ya apalagi gitu kan, mereka menjawab, apalagi yang lebih dari ini, kami bebas keluar masuk surga. Ternyata Allah tidak mau pergi sebelum dijawab. Mereka menjawab, kami ingin dikembalikan lagi ke dunia, hidup lagi, berperang lagi dan syahid lagi. Terus setelah itu apa? Balik deui ke dunia, terus perang deui, syahid lagi. Ingin berkali-kali mati syahid mata. Ini kalau ini kan permintaannya ingin dikembalikan lagi ke dunia, terus mau apa? Mau perang lagi. Kemudian syahid lagi. Teta ininya menyebut-nyebut arsy nama. Ini kan ya urusan gaib ininya. Ruh mereka berada di dalam rongga burung hijau yang mempunyai banyak cahaya pelita yang bergantungan di arsy. Jadi kan sekarang bukan
Karena ayatnya tadinya bahwa janganlah kamu mengatakan bahwa mereka yang gugur di medan perang itu mati, amwatnya sudah mati. Ayatnya kan bahkan mereka itu hidup dan Allah memberi mereka rezeki. Atau kalau ini kan, kalau umumnya orang yang sudah meninggal itu mereka ada di mana? Ya, orang yang sudah meninggal itu kan di alam barzakh atau alam kubur. Mereka di alam kubur, di alam barzakh. Yang mati syahid di mana? Halo, beda ya tempat nage di bawah aras, bebas keluar masuk surga. Satu lagi nih hadisnya nih ya. Ini nih ya, ada yang ternyata di atas 7 lapis langit itu ada lautan. Di atas bumi itu kan ya, bumi Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau langit jamak karena memang 7-nya langit itu ada 7 lapis langit. Nah, Rasulullah menyebutkan lapisan langit pertama itu adalah yang paling dekat ke bumi. Berarti yang kedua, ketiga semakin jauh dari bumi berarti ya. Nah, di atas 7 lapis langit itu ada samudra. Dan tadi kalau ada sebelumnya disebut bahwa aras Allah itu berada di atas air. Nah, aras Allah itu berada di atas samudra, lautan yang adanya di atas 7 lapis langit. Nah, kira udah gaib ya, orang berboro karuka 7 pan karuka hiji ge. Nu ka hiji ge nu mana gitu ya teh, apa namanya? Langit itu ya, karena langit memang gaib. Itu hadis yang itu yang di kayaknya mudah-mudahan ketemu sekarang nih, sudah diberi tanda nih semuanya. Lebar ya tanda hadisnya. Kira perlu itu tadi itunya. Ya kebetulan nih ketemu nih. Hadisnya riwayat Abu Dawud nih ya. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas bin Abdul Muthalibnya ini uaknya Rasulullah, jadi sahabat. Al-Abbas bin Abdul Muthalib, adiknya Abu Lahab. Ia berkata, aku pernah berada di wilayah Bato namanya, bersama rombongan yang di dalamnya terdapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada awan yang melintasi mereka. Beliau melihat awan tersebut, kemudian beliau bertanya, kalian menyebut itu apa? Para sahabat menjawab, itu awan. Beliau bersabda, Al-Muzni itunya Rasulullah saja. Yang bahasa Arabnya ada as-sahab Al-Muzni kena tanam malahnya. Mereka menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, dan Al-Anan Al-Muzni ada as-sahab Al-Muzni Al-Anan itunya. Berarti ini ada apa namanya? Dari dulu juga awan itu memang berbeda-beda. Secara kasat mata juga kita bisa melihat ada awan yang putih tipis, kemudian ada awan yang hitam itunya gelap. Dan dari dulu Rasul sudah menerangkan seperti ini. Ternyata namanya pun beda-beda. Ada as-sahab, ada al-muznu, ada al-anan. Nah, sekarang ini nih, dari Rasulullah masuk keluar wae ilmu gitunya. Ketika apa namanya tadi sedang bersama rombongan di Bato namanya, satu tempat di Bato. Ketika ada awan melintas, Rasul melihat awan tersebut. Kalian menyebutnya apa? As-sahab. Bukan, itu al-muznu. Ada lagi ya, itu al-anan. Para sahabat mengiyakan. Nah, kemudian ini ya, beliau bertanya, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Nah, iya, jarang hadis jarang mengungkap penukar dia. Apakah kalian tahu berapa jauh jarak antara langit dan bumi? Para sahabat menjawab, kami tidak tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya jarak antara keduanya adalah 71
atau 72 atau 73 tahun perjalanan. Esok ini lempang 70 tahun di mana? Ke langit berarti. Wah, ini kan udah hese digambarkan gitunya. Sok 73 tahun lempang tong eureun nepi tah ka langit. Ya 73 tahun lah gitunya. 70 sejauh 73 tahun perjalanan. Kemudian langit yang atasnya juga seperti itu. Artinya jarak antara setiap langit juga sama. Jarak antara langit pertama dengan langit yang kedua juga 73 tahun perjalanan. Hingga beliau menyebut 7 lapis langit. Kemudian, tayanya kata-kata ini nih, kemudian setelah lapisan langit ke-7 itu terdapat lautan. Terdapat samudra lautannya di atas 7 lapis langit. Jarak antara hingga beliau menyebut kemudian setelah 7 lapis langit itu terdapat samudra lautan. Jarak antara batas atas dan bawahnya seperti jarak langit antara langit dengan langit. Jarak antara batas bawah samudra tersebut dengan bagian atasnya itu juga sejauh jarak antara langit dengan langit. Kemudian di atasnya terdapat 8 malaikat. Di atas samudra tersebut terdapat 8 malaikat yang jarak antara telapak kaki dan lututnya sejauh jarak langit dengan langit yang lainnya. Panjang dengan bitis sama malaikat. Antara telapak kaki dan lutut. Ini coba nih perhatikan kata-katanya nih ya. Di atas 7 lapis langit itu ada lautan. Jarak antara kedalaman berarti jarak antara batas bawah lautan dan langitnya itu sejauh jarak antara langit dengan langit. Tadi kan 73 tahun perjalanan kan jaraknya. Dan di atas samudra itu ada 8 malaikat yang jarak antara telapak kaki dengan lututnya sejauh jarak langit dengan langit yang lainnya. Malaikat mah geuningan teh satu teteh samudra teh. Dan di atas mereka terdapat aras. Nah, di atas 8 malaikat itu terdapat aras yang antara bagian bawah dengan bagian atasnya sejauh jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya. Di atas mereka, di atas 8 malaikat terdapat aras yang antara bagian bawah dan atasnya sejauh jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya. Dan Allah Tabaraka wa ta'ala berada di atasnya, yaitu di atas aras. Nah, ini sulit nih menggambarkannya, alam raya sesungguhnya itu seperti apa. Kalau yang terjangkau oleh manusia itu masih ada di dalam di bawah mungkinnya. Kalau yang bisa terjangkau oleh manusia, kalau kita lihat banyaklah di ininya video gitu yang manusia ini berusaha menggambarkan alam raya ini seperti apa. Jadi mulai katakanlah kameranya ini mulai pergi dari bumi terus itu menjauh itu yang akhirnya bumi itu debu saja terlalu besar. Ya akhirnya bumi itu boro-boro bumi nggak akan nampak. Ada gugus bintang lah dan sebagainya lah. Nah, sebetulnya apa yang terjangkau oleh manusia ini masih berarti ini masih berada di bawah lapis langit yang pertama, masih bisa terjangkau oleh manusia. Nah, kalau langit sampai mana kan tadi kan lapisan langit pertama dari bumi itu jaraknya seperti apa? 73 tahun perjalanan. Artinya kalau ada yang perjalanan telah yang melakukan perjalanannya tidak berhenti dalam waktu 73 tahun. Kira-kira jaraknya sampai mana? Nah, sementara kalau Rasulullah SAW selain beliau kan juga pernah pernah Isra Mi'raj ya.
Beliau pernah Isra Mi'raj berarti kan pernah melewati 7 lapis langit Rasulullah. Kalaupun tidak demikian, pasti berdasarkan wahyu Rasulullah SAW bisa menerangkan seperti ini. Ini kan seolah-olah dari bumi ke aras itu seperti apa? Dari bumi itu, di atas bumi itu ada 7 lapis langit. Setiap jarak dari bumi ke lapis langit pertama, juga jarak setiap lapisan langit itu sejauh 73 tahun perjalanan. Di atas 7 lapis langit itu ada samudra yang jarak bawah dasar samudra dan permukaannya itu sejauh 73 tahun perjalanan. Di atas samudra itu ada 8 malaikat yang berdiri, anggaplah ada 8 malaikat. Jarak antara telapak kaki malaikat dengan lututnya itu sejauh jarak antara lapisan langit dengan lapisan langit yang lainnya. Di atas malaikat itu disitulah aras dan Allah tinggal di sana. Dia di ujungnya, dan Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas aras. Tadi matahari kan perginya ke sana. Matahari ini kan sekarang masih dari timur. Berarti sekarang masih menuju perjalanan menuju aras. Kalau sudah sampai aras dan kembali, nah matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Nah ini nih yang jarang nih ditemukan nih hadis seperti ini. Jarak berarti jarak antara kita di bumi, jarak antara manusia di bumi dengan Allah itu terhalang, yaitulah oleh tadi 7 lapis langit dengan jarak sekian semuanya. Di atas 7 lapis langit itu ada samudra. Di atas samudra itu ada 8 malaikat. Sejauh jarak langit dan bumi seperti jarak antara satu lapisan langit dengan yang lainnya itu kan dari telapak kaki ke lutut. Nah kalau sampai ke kepalanya, nah di atas malaikat itu aras. Dan Allah tinggal di sana. Kalau saya jadi ingat ini memang bagi Allah itu kan tidak ada, bagi Allah itu tidak berlaku ruang dan waktu. Bagi Allah itu tidak berlaku itunya ruang dan waktu. Kalau Allah tinggal di aras, ya hadis barusan kan menerangkan ya Allah memang tinggal di aras. Tapi kan hadis yang ini yang iza sholal abdu fa innahu yunaji rabbahu, apabila seseorang sedang sholat, sesungguhnya dia itu sedang ngobrol, sedang berdialog dengan Tuhannya, dengan Allah. Nah Allahnya di aras, ya bagi Allah kan nggak berlaku jarak dengan Allah, tidak terhalang oleh jarak. Kalau tadi kan bagi manusia kita sulit membayangkan betapa dari bumi ke lapis langit pertama saja kan jauhnya sekian 73 tahun perjalanan. Tapi Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj kira-kira berapa lama? 1 malam sudah kembali lagi. Padahal Rasulullah menyebut 73 tahun perjalanan. Isra Mi'raj Rasul selesai hanya dalam 1 malam. Ya katakanlah berangkat pada Isya, pulang sebelum subuh, Rasulullah sudah kembali lagi lengkap semuanya. Jadi perjalanan Rasulullah itu dengan kecepatan 73 tahun perjalanan itu 1 lapisan, 73 tahun Rasulullah pulang pergi hanya dalam 1 malam, lengkap semuanya. Bahkan Rasulullah dibawa sampai ke Sidratul Muntaha, teta ujung alam raya. Berarti Rasulullah itu kan keluar dari 7 lapisan langit itu masuk samudra ke atasnya, karena di atasnya samudra. Kan baik itu ke alaman ku Nabi maka surga saja dimasuki, neraka dimasuki. Nah, kalau dengan akal manusia, Allah ini nggak bisa menggambarkan seperti ini, mau bagaimana? Manusia ada di bumi, itu Allah ada di aras, terhalangnya oleh
entah jarak yang amat sangat jauh, itunya 7 lapis langit saja berarti 7 kali 73 tahun perjalanan, belum samudranya, belum malaikatnya. Ternyata jarak 73 tahun perjalanan bagi malaikat itu hanya itu bagian dari dampal kaki sampai lutut. Malaikat itu kakinya sepanjang itu, sepanjang antara langit dan bumi. Pantas kalau malaikat, ada hadis yang menyebutkan kalau malaikat mengepakkan, menepukkan, memukulkan sebelah sayapnya ke bumi, bumi pasti hancur hanya dengan sekali tepuk. Nah, kemudian ada juga hadis ini yang orang yang didatangi malaikat maut, ya kan, yang meninggal kan didatangi oleh malaikat mautnya karena ruhnya itu dicabut oleh malaikat maut, bukan keluar sendiri. Nah, orang yang akan dicabut nyawanya atau ruhnya itu bisa melihat malaikat yang datang mendatanginya mau mencabut ruh, dan dia melihat ukuran menurutnya, dia melihat ukuran malaikat itu sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang ya nggak ada ujungnya. Ya karena ukurannya tadi kan dari dampal kaki ke lututnya saja sejauh jarak langit dan bumi. Manusianya yang amat sangat kecil. Manusia yang terlalu kecil. Malaikat mau mengambil ruhnya saja, di mata malaikat itu ukuran fisik, ukuran besar malaikat itu sejauh mata memandangnya dari bumi sampai langit. Dikit ya bernyabut detik. Dan detik pisan atuh jelema mah geuningan. Ya malaikatnya sebesar itu, sementara ruh manusia sebesar apa? Dikit-dikit tuh berada maneh cenah loba gaya teh. Cek malaikat lah ari gumasepna moal aya 2 jelema. Nah, yang terakhir ini satu lagi nya, sebetulnya masih banyak di hadis yang ini yang menerangkan aras nih ya. Satu lagi lah dia. Rasulullah SAW bersabda, tatkala saudara-saudara kalian tertimpa musibah di Uhud, Allah menjadikan nyawa mereka berada di dalam perut burung hijau. Nah, ini yang tadinya hanya redaksinya lain ya. Allah entah burungnya ini, saya kira nggak bisa dibayangkan burung yang kita lihat. Mungkin ini satu satu tempat mungkinnya yang ya, tapi di sini sebutnya burung sih ya. Ketika tatkala saudara-saudara kalian tertimpa musibah di Uhud, Allah menempatkan ruh mereka berada di dalam perut burung hijau yang akan mendatangi sungai-sungai di surga dan makan sebagian dari buah-buahannya. Mereka sudah masuk surga, makan di surga. Ayeuna ini ya mereka seperti ini sekarang nih ya, berarti nih tatkala saudara-saudara kalian tertimpa musibah di Uhud, mereka yang gugur di medan perang Uhud berarti ya, Allah menempatkan ruh mereka berada di dalam perut burung hijau. Mereka akan mendatangi sungai-sungai di surga dan makan sebagian dari buah-buahannya, serta kembali lagi ke pelita-pelita atau cahaya-cahaya emas yang tergantung di bawah aras. Kemudian tatkala mereka mendapati makanan mereka, minuman serta perkataan mereka yang baik, maka mereka mengatakan, siapakah yang akan menyampaikan dari kami? Ini mereka nih ya yang ada di yang mati syahid. Mereka mengatakan seperti ini, siapakah yang akan menyampaikan dari kami kepada saudara-saudara kami bahwa kami hidup di surga dan kami diberi rezeki agar mereka. Nah, jadi siapa yang akan mengatakan kepada saudara-saudara kami yang masih di bumi, berarti ininya bahwa kami ini begini nih di sini. Nah, siapa yang akan menyampaikan dari kami kepada saudara-saudara kami bahwa kami hidup di surga, diberi rezeki.
agar mereka yang ada di bumi tidak bersikap zuhud dalam berjihad serta tidak takut ketika berperang. Siapa yang akan menyampaikan kepada mereka agar mereka yang berperang itu jangan seperti inilah yang tidak bersikap zuhud dalam berjihad dan tidak takut ketika berperang. Kemudian Allah berfirman, aku yang akan menyampaikan kepada mereka untuk kalian. Ya ini ya oleh Allah disampaikan gitunya, oleh Allah disampaikan perkataan orang-orang yang mati syahid itu bahwa keadaan kami ini begini sekarang. Yaitu di bawah ini jadi perut burung ya tas genah berada di satu tempat yang lah gitunya, dan dari situ mereka bebas keluar masuk surga. Ngarojai tadi kapan di surga mereka mendatangi sungai-sungai, bahwa kami hidup di surga itunya mereka tadi mana mereka mendatangi sungai-sungai di surga, kemudian makan dari buah-buahannya serta kembali masuk lagi gitu ke dalam itu tadinya ke perut burung yang ada di bawah aras. Nah, mereka mengatakan siapa yang akan menyampaikan perkataan kami kepada saudara-saudara kami bahwa kami ini hidup di surga dan kami diberi rezeki. Nah, kemudian Allah mengatakan, aku yang akan menyampaikan perkataan kalian kepada mereka hanya untuk kalian. Ibnu Abbas berkata, kemudian Allah menurunkan ayat, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Itu tadi ayat 169-nya. Dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di medan perang itu mati. Mereka itu hidup dan seperti ini ternyata. Ya, mereka berada di bawah di satu tempat yang ada tadi di hadis tadi sih terjemahnya sihnya rongga burung, perut burung, dan dari sana mereka bebas keluar masuk surga. Sekarang bukan nanti. Mereka sudah seperti itu. Sehingga mereka kan ingin menyampaikan pesan gitunya kepada mereka yang masih ada di bumi itu, jangan takut ketika berperang. Ya, jangan di sini zuhudnya ketika berjihad di jalan Allah, jangan takut ketika berperang. Kemudian Allah mengatakan, aku yang akan menyampaikan perkataan kalian untuk saudara kalian yang ada di bumi. Ya inilah disampaikan. Akhirnya kan perkataan ini kan sampai kepada melalui wahyu, berarti melalui utamanya gitu ya, melalui ayat yang ini. Ternyata kan ya inilah di antara hadis yang menjelaskan ayat, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di medan perang itu mati, mereka hidup menurut ayatnya. Bagaimana hidupnya? Ini di antaranya hadis yang menerangkan mereka itu hidup di satu tempat di dalam rongga burung. Mereka hidup di satu tempat di bawah aras, dari sana mereka bebas keluar masuk surga. Mendatangi tadi kan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Sengarojai itu betul sengarojai sih kan ditutup di air. Padahal kan di banyak ayat kan ketika Allah menerangkan surga itu mengalir di bawahnya. Itu berarti salah satu daya tarik. Dari sini disebutkan mereka itu sudah mendatangi sungai-sungai yang ada di surga, kemudian makan buah-buahan serta balik lagi. Ini dulu juga pernah saya sampaikan tentang keistimewaan yang mati syahid itu, mereka ini bebas. Bukan hanya nanti setelah benar-benar di akhirat di surga. Hari ini pun mereka seperti itu ternyata. Mereka hidup di satu tempat di bawah aras yang dari sana mereka bebas keluar masuk surga. Tahu setelah itu jalur hiji ya. Mun aya perangnya rek piluan sigana ningali kieu mah boro-boro anu jujur ngadeg-deg ti heula. Boro-boro bukti ngadeg-deg ti heula bukti aya perang teh. Kumaha itu barudak loba alasan gitu nanti. Ya udah waktu jam 21 ya teh ayat eta lebarnya ayatnya tadi menerangkan Zul Arsyil Majid ayat itu ya, bahwa Allah itu memiliki aras yang maha mulia. Ya, tadi ada beberapa hadis lah tadinya yang menerangkan ya seperti itulah aras, bahkan nanti sampai hari kiamat pun Allah tetap di situ, Allah tetap tinggal di
di aras. Rasulullah mau minta izin memberi syafaat, datangnya ke bawah aras. Nah, bahkan nanti setelah selesai, katakanlah setelah selesai semua yang masuk surga, setelah ke neraka sudah selesai, artinya semua manusia sudah mendapat bagian surganya, bagian nerakanya. Aras itu berada di atas surga yang tertinggi. Ya, di atas, itu hadis yang menerangkan di atas surga Firdaus itu adalah aras. Jadi Allah itu dari awal sampai akhir di situ tempatnya. Ya, dulu kan sebelum menciptakan apa-apa Allah tinggalnya di mana? Di aras. Sekarang di aras. Setelah di akhirat juga nanti nyebutnya aras, artinya ya Allah itu punya kerajaan sendiri, punya istana sendiri, punya singgasana sendiri. Karena arti kata aras itu kan bukan nama untuk istananya Allah. Aras masih nggak sana artinya. Dan nanti akan seperti itu kalau setelah di akhirat nanti. Aras itu letaknya di atas surga Firdaus, surga yang tertinggi. Jadi hanya orang-orang yang di surga Firdaus yang bisa melihat aras. Kalau yang di bawahnya terhalanglah oleh surga yang di atasnya. Jika kalau pernah saya katakan begini ya, jadi kalau yang menjadi penghuni surga Firdaus itu berarti akan menjadi tetangganya Rasulullah di sana. Ya, tetangga teh berdekatan, itunya hidupnya berdekatan, berdampingan sehari-hari berarti bersama Rasulullah. Kalau penghuni surga yang lainnya kan bertemunya ketika ada tadi saya juga menemukan ini di Tirmizi. Hadis yang diberi judul Pasar Surga, judulnya judulnya itu Pasar Surga, entah pasar atau tempat bertemunya dari seluruh penghuni surga, bisa bertemu di satu tempat, bubar dari sana kembali ke tempat, ke tingkatan surganya masing-masing, dan itu terjadi seminggu sekali. Ya mungkinlah saudara, teman atau siapa yang ya ternyata beda tingkatan surganya, yang kewe panggil seminggu sekali.